Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safarudin Biamda dari jurusan Administrasi Publik 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil UTS saya dalam mata kuliah komunikasi dalam organisasi, yaitu wawancara salah seorang pemimpin organisasi masyarakat di daerah saya. Berikut video. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Safarudin Biamda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait organisasi yang Ibu pimpin, yaitu organisasi yang bergerak di bidang olahraga. Ya. Pertanyaan pertama, dalam organisasi pasti ada kan anggota yang aktif dan yang pasif. Nah, strategi apa yang digunakan oleh pemimpin organisasi agar komunikasi antara yang aktif dan yang pasif itu berjalan dengan lancar? Untuk memperlancar komunikasi antara anggota yang aktif dan yang pasif dalam sebuah organisasi, hal pertama yang harus diberi pemahaman kepada anggota adalah tentang visi dan misi dari organisasi. Yang kedua, anggota juga harus diberi pemahaman apa tujuan organisasi dibuat dan bagaimana cara kerja masing-masing anggota dalam organisasi itu. Sehingga dengan pemahaman tersebut, secara tidak langsung anggota yang aktif dan yang pasif itu akan terbentuk pola pikirnya, sehingga akan memperlancar kegiatan apapun yang diprogramkan oleh organisasi tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang bisa menghambat komunikasi dalam sebuah organisasi? Pertanyaan kedua ada kaitannya sebenarnya dengan pertanyaan yang pertama. Faktor yang menghambat itu sebenarnya akan terjadi apabila pada masing-masing anggota tidak paham atau tidak memahami secara jelas visi dan misi organisasi itu dibuat. Yang kedua, anggota tidak diberi penjelasan tentang program atau kegiatan apa yang dijalankan oleh organisasi. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi tersebut? Seperti yang boleh bukan tadi. Hambatan komunikasi sebenarnya tidak akan terjadi kalau pada masing-masing anggota dalam setiap program yang dibuat oleh organisasi dijelaskan tujuan dari program tersebut dan kapasitas anggota sebagai apa dalam program tersebut. Kemudian sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi, program itu juga harus relevan sesuai dengan organisasi yang kita bentuk. Misalnya kalau organisasi olahraga tentu di bidang olahraga, sehingga para anggota pun dia akan paham. Tapi apabila organisasi di bidang olahraga tapi yang dikelola seni, maka itu akan bertentangan, sehingga akan terjadilah kendala-kendala seperti yang disebutkan tadi. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan agar organisasi bisa menjadi lebih eksis dan mampu menjalankan fungsi secara optimal? Supaya eksis, sebenarnya organisasi itu harus konsisten dengan visi dan misinya, konsisten dengan program yang terus-menerus dilakukan. Kemudian organisasi juga akan eksis apabila program yang dilakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya semua anggota ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan program yang akan dikerjakan, sehingga sudah pasti program itu akan berhasil dengan baik. Jika program berhasil dengan baik, maka organisasi pasti akan eksis, karena jika program tidak berjalan dengan baik, maka secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap keeksisan organisasi. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana cara meningkatkan loyalitas anggota organisasi tersebut, baik yang aktif maupun yang pasif? Loyalitas itu kan bentuk dukungan sebenarnya, bentuk dukungan dari organisasi, dari anggota. Dukungan itu bisa berbentuk material, bisa berbentuk moral. Tapi yang pasti dalam sebuah organisasi, dukungan itu adalah keikutsertaan semua anggota dalam setiap program yang dilaksanakan, tapi disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anggota. Artinya di sini perlu pengelolaan bahwa setiap anggota itu ditempatkan di posisi yang mereka mampu mengerjakannya, sehingga apabila mereka berada di posisi yang
sesuai dengan kemampuannya, secara tidak langsung itu akan menunjang program yang akan dikerjakan, akan menghasilkan hasil yang maksimal dari setiap program yang dilakukan. Baik, pertanyaan terakhir saya. Ya. Bagaimana cara terbaik untuk menangani anggota organisasi yang terampil secara teknis tapi kurang dalam cara berkomunikasinya? Sebenarnya sederhana. Bagi anggota yang punya keterampilan secara teknis, maka tempatkanlah dia di posisinya. Artinya posisi yang tidak memerlukan banyak komunikasi. Apabila peserta itu kurang keterampilan secara teknis tapi mampu berkomunikasi, maka dia ditempatkan di bagian-bagian yang memang membutuhkan keterampilan berkomunikasi. Atau dengan kata lain, kembali lagi merujuk kepada pertanyaan di atas, bahwa sebenarnya setiap program yang dibuat oleh sebuah organisasi, maka anggota yang ditempatkan untuk melaksanakan program tersebut harus sesuai dengan kemampuan anggota dengan program yang akan dikerjakan, sehingga meminimalkan risiko program tidak berjalan dengan baik. Kemudian penempatan yang tepat, penempatan posisi yang tepat masing-masing anggota dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan organisasi itu sangat penting dan sangat fatal akibatnya jika itu diabaikan. Sehingga hal yang paling harus digarisbawahi adalah penempatan sesuai dengan posisi, sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota, sejalan dengan program yang dikerjakan atau yang dibuat oleh organisasi tersebut. Baik Bu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon undur diri. Baiklah, video tadi adalah video hasil wawancara saya dengan narasumber. Berikut kesimpulannya. Kesimpulan atas wawancara tersebut adalah peran seorang pemimpin dalam organisasi sangatlah penting. Berbagai macam upaya dilakukan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan optimal. Komunikasi antar anggota dan pemimpin harus tetap dijaga untuk menghindari terjadinya miskomunikasi agar setiap anggota bisa berfungsi dengan baik. Mereka ditempatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan juga diberikan pengarahan agar mereka bisa memberikan hasil yang maksimal untuk organisasi tersebut. Baiklah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.